Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Enggak. Enggak. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Oke, baik ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi sebelumnya. Jadi minggu lalu ada PR atau enggak? Enggak. Oh, enggak ada ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat membedakan dan menentukan rumus dari luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, jadi pada bab ini Ibu jadi bagi dua ya anak-anak. Untuk pertemuan pertama yaitu pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai luas permukaan bangun ruang sisi datar. Pertemuan besok itu kita akan membahas volume bangun ruang sisi datar. Gitu ya anak-anak. Nah, sebelum kita menemukan kembali rumus dari bangun ruang sisi datar, Ibu mau tanya dulu dasarnya. Nah, jadi bangun ruang itu dibagi menjadi dua anak-anak. Dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Oke, langsung dua ya jawabannya. Keren banget Mas Rama. Buat teman yang lain bisa kasih tepuk tangan buat Mas Rama. Jadi bangun ruang di sini dibagi menjadi dua, yaitu nah, benar banget ya. Jadi ada sisi lengkung dan sisi datar. Yang kita bahas pada hari ini yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang kita lanjut. Bangun ruang sisi datar. Apa sih bangun ruang sisi datar itu? Nah, mungkin di sini ada yang bisa memberitahu Ibu, Bu, bangun ruang sisi datar itu ini, Bu. Nah, siapa yang bisa yang angkat tangan? Saya, Bu. Nah, ya silahkan Mas Rama. Sisinya tidak lengkung. Benar. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Oke, ya. Jadi jawaban semua anak-anak benar ya. Sudah terlihat jelas ya dari judulnya. Bangun ruang sisi datar. Jelas dong sisinya tidak lengkung karena kita di sini akan membahas tentang yang sisi datar. Nah, sisi datar ini contohnya tuh ada banyak sekali anak-anak. Sering banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih kerdus aqua. Nah, itu kan bentuknya berdatar ya karena nggak ada lengkungannya. Jadi apabila bangun ruang tersebut ada lengkungannya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut menemukan kembali luas permukaan dari bangun ruang sisi datar. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar? Ayo, ada yang bisa menjawab? Jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan, ya benar ya, cuma kurang tepat ya. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Benar sekali, jadi luas permukaan bangun ruang sisi datar itu adalah jumlah seluruh luas bidangnya, gitu ya. Nah, di sini Ibu sudah membawakan alat peraganya, jadi ini Ibu bikinnya dari kardus. Nah, bangun ruang sisi datar itu ada, kita ambil di sini ada 4 ya, ada 4 bangun ruang sisi datar. Yang pertama itu ada kubus. Ada kubus. Yang kedua, ayo ada yang bisa menyebutkan? Halo. Pintar, balok. Ayo yang lain jangan mau kalah ya. Yang lain bisa menjawab. Yang ketiga apa? Limas. Oh, pintar. Sepertinya sudah pada belajar ini ya malam-malam. Yang terakhir ada yang bisa menyebutkan? Prisma. Pintar. Jadi di sini kita akan membahas 4 bangun ruang sisi datar ini. Yang pertama kubus, kedua balok, ketiga limas, keempat prisma. Di sini Ibu sudah membawa alat peraganya nih. Jadi Ibu bikinnya dari kardus ya. Ada yang tahu ini apa namanya? Jaring-jaring. Pintar. Ini apa namanya? Jaring-jaring. Jaring-jaring juga. Nah, jadi masih nggak ngantuk ya, masih melek ya. Pagi-pagi harus semangat ya anak-anak. Nah, ini ada yang tahu ini jaring-jaring apa? Balok. Pintar.
Kalau yang ini? Limas. Limas, pinter. Ibu masih punya 2. Kalau yang ini? Kubus. Pinter. Nah, ibu punyanya tinggal 1. Kalau ini jaring-jaring apa namanya anak-anak? Risma. Pinter. Udah pinter semua ya. Nah, selanjutnya di sini ibu punya permasalahan, ibu punya sebuah permasalahan. Ibu tuangkan permasalahannya di dalam LKS ini. Jadi, kalian sekarang membentuk kelompok dulu. Satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Jadinya satu kelompok terdiri dari 5 anak ya. Silahkan dibentuk dulu anak-anak. Nah, ini LKS-nya ya. Kelompoknya sudah dibentuk kan anak-anak? Sudah, oke. Sekarang ibu bagikan LKS-nya ya. Ini ngerjainnya harus secara berkelompok. Ingat ya, keaktifan dinilai. Jadi kalian ngerjainnya harus secara berkelompok. Nah, mungkin kalian bisa lihat-lihat dulu LKS-nya. Kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyakan. Bagaimana, ada yang dibingungkan? Enggak, oke. Nah, sekarang kerjain dulu. Nanti setelah ini sebentar lagi ibu akan berkeliling melihat bagaimana kalian mengerjakan secara berkelompoknya ya. Bagaimana anak-anak, ada yang mengalami kebingungan? Saya, Bu. Iya, bagian mananya? Oh, bagian ini. Jadi gimana? Sudah? Sudah. Oke. Yang lain gimana? Ada yang mengalami kesusahan? Tidak ada. Oke. Nah, waktu pengerjaan LKS sudah habis ya anak-anak. Sekarang ibu meminta perwakilan setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Teman yang lain yang tidak maju bisa menanggapi ya. Ayo, siapa yang mau duluan? Mungkin kelompok 1 bisa maju dulu. Ya, Mas Rama, perwakilan kelompok 1 bisa maju. Bisa dijelaskan hasil diskusinya, apa yang diperoleh hadap ke teman-temannya. Oke, yang lain dengarkan ya. Rumus luas permukaan kubus 6 sisi kuadrat balok 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali limas. Luas alas limas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Prisma 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Nah, benar sekali. Buat yang lain bisa tepuk tangan ya. Oke, Mas Rama silakan duduk. Benar ya, buat kelompok yang lain bisa maju. Nah, di sini ibu membawa alat peraga. Gunanya untuk apa sih, Bu? Kok kita disuruh mengerjakan LKS? Nah, jadi alat peraga di sini gunanya sebagai penguatan. Kalian kan mengerjakannya melalui LKS. Sekarang ibu ingin memberi penguatan mengenai luas permukaan menggunakan alat peraga ini. Nah, yang pertama, kita di sini menemukan kembali ya rumus luas permukaan dari kubus. Nah, kubus. Ini ya, ini jaring-jaring kubus. Kita bentuk seperti ini. Kita bentuk kubusnya. Nah, kubus ini bidangnya apa? Berbentuk apa? Persegi kan anak-anak ya. Nah, ada berapa persegi? Coba kita hitung. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, luasnya persegi apa? Sisi kuadrat. Maka dari itu, luas permukaan dari kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat. Benar sekali ya. Tadi kalian sudah bisa menemukan kembali rumus luas permukaan kubus. Nah, selanjutnya ada balok. Ini adalah jaring-jaring balok. Kita bentuk ya. Kita bentuk seperti ini. Nah, antara bidang ini dengan ini tentunya sama kan anak-anak? Atas sama dengan bawah, samping sama dengan samping. Nah, di sini dikasih warna yang sama ya untuk bidang yang sama luasnya. Nah, dari alat peraga ini maka dapat disimpulkan bahwa rumus luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kenapa 2? Karena dia bidang yang sama
Ada berapa? 2. Pintar. Nah, kita tulis di sini ya. 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuktikan luas permukaan limas. Luas permukaan limas. Jadi jaring-jaring limas ini ya, dimana satu bidang terdiri dari alasnya terserah ya. Di sini ibu menggunakan alas yang persegi, alas yang segi 4. Nah, di sini ibu menggunakan alas yang segi 4. Nah, ini bentuk jaring-jaringnya kita bentuk seperti ini. Nah, dari alat peraga ini bisa diperoleh bahwa luas permukaan limas yaitu luas alas limas ini ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Jadi dia ditambahkan jumlah sisi tegaknya ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, pintar. Berarti kalian sudah bisa ya membuktikan luas alas limas ditambah jumlah luas segitiga sisi tegak. Nah, yang terakhir di sini ibu akan menemukan kembali rumus luas permukaan dari prisma. Nah, prisma ini ya, ini bentuk jaring-jaring dari prisma. Nah, di sini alasnya juga terserah ibu pakainya yang segitiga. Jadi kita bentuk seperti ini. Nah, alasnya yang mana? Yang berwarna. Di sini alasnya ada 2 ya, dia otomatis sama ya. Ini ibu kasih warna yang sama, pink sama pink. Nah, jadi rumus luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah luas seluruh bidang. Luas seluruh bidang yang mana? Yang ini. Jadi bidang ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini. Gitu. Nah, kita tulis ya. Apa tadi? 2 kali luas alas ya. 2 dikali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Luas seluruh bidang tegak. Oke. Oke, kita juga dapat menyimpulkan bahwa bangun ruang sisi datar itu ada 4 yang kita pelajari hari ini. Apa saja? Kupus, balok, limas. Nah, benar sekali. Luas permukaannya juga ya, kalian semua sudah bisa membuktikannya menggunakan LPS itu tadi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak, sudah jelas ya? Oke. Nah, untuk volume kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena waktunya sudah habis. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, ibu punya lembar penilaian nih. Lembar penilaian tentang diri kalian dan teman sejawat kalian. Bisa diisi ya, langsung dikumpulkan. Waktu pengisiannya hanya 1 menit. Oke? Ini dibagikan ke teman-temannya ya. Oke, sudah selesai, bisa dikumpulkan? Sudah. Semuanya langsung sama punya temannya. Oke, makasih. Nah, sekian ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.